sampai ayat yang ke-11 dulu ya. Kita baca 2 ayat dulu dan saya berdoa biarlah Tuhan mencurahkan di tengah-tengah kita roh hikmat dan pewahyuan sehingga kita akan bisa mengenal Dia dengan benar. Kita akan bisa mengenal jalan-jalan Tuhan secara akurat. Dalam nama Yesus, biarlah roh hikmat, roh pewahyuan tercurah dalam hidup setiap kita. Yang setuju katakan amin. Sambil kasih jempolnya dulu dong. Amin. Oke. Mari kita baca ayat yang ke-10. Wahyu 1 ayat yang ke-10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Saudara, kalau kita membahas tentang event-event akhir zaman, selalu hamba-hamba Tuhan akan mengambil kitab Wahyu sebagai acuan utama, ya. Nah, tapi yang menarik, sebelum Rasul Yohanes menerima berbagai penyingkapan pewahyuan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, tentang apa yang akan menimpa bumi ini dengan berbagai macam musibah, dengan berbagai macam peristiwa yang heboh dan menakutkan. Secara spesifik Tuhan sudah memberi perintah, Yohanes, apapun yang engkau akan lihat, tuliskanlah di sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat ini. Ya, sudah disebutkan ada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Itu semua adalah jemaat yang ada dalam pengayoman Rasul Yohanes. Lalu kalau saudara membaca dalam Wahyu pasal yang kedua dan Wahyu pasal yang ketiga, secara spesifik, Tuhan datang kepada ketujuh jemaat tersebut sebagai kepala gereja. Dan dia kemudian mulai mengoreksi ketujuh jemaat yang ada dalam pengayoman Rasul Yohanes tadi. Ya. Jemaat Efesus terima koreksian, jemaat Smyrna terima koreksian, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, lalu jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan jemaat Laodikia. Semua mendapatkan tegurannya masing-masing, koreksiannya masing-masing, arahan dari Tuhan. Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Kenapa? Karena kondisi masing-masing jemaat itu masih ada dalam posisi rohani dan kehidupan rohani yang berbeda-beda. Tapi dari semua teguran dan arahan yang Tuhan berikan kepada ketujuh jemaat yang ada di bawah pengayoman Rasul Yohanes, yang nantinya harus menerima tulisan penglihatan dan nubuatan yang Yohanes terima. Kenapa kok Tuhan harus menyuruh Yohanes menulis semua yang akan dia lihat dalam penglihatan kepada ketujuh jemaat itu? Dan kenapa Tuhan secara pribadi mengoreksi, memberi arahan, dan membawa jemaat mengalami penyetaraan pewahyuan? Ya, jadi tujuan Tuhan mengoreksi jemaat di ketujuh jemaat ini supaya mereka tidak lagi ada dalam posisi rohani yang berbeda-beda, tapi mereka ada pada level kerohanian yang sama, level posisi rohani yang sama, ya. Dan saya yakin hal yang sama sebetulnya Tuhan juga sedang lakukan di tengah-tengah kita. Setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kalau kita mau jujur, kalau kita mau terbuka, sebetulnya Tuhan sedang mau datang dan kemudian mau mengoreksi hasil kerja kita. Karena kalau kita membaca dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, Paulus memberikan penegasan. Mungkin kalau tidak keberatan, kita batasi kitab Wahyunya. Nanti kita akan balik lagi ke kitab Wahyu. Kita lihat dulu kitab 1 Korintus pasal yang ketiga. Di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15, Alkitab memberi catatan seperti ini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya.
Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, Paulus secara spesifik memberi penegasan, saya sebagai ahli bangunan yang cakap, katanya, telah meletakkan fondasi Kristus sebagai fondasi kehidupan iman dari setiap jemaat, dari setiap gereja Tuhan atau gereja lokal yang dia bangun, khususnya di jemaat Korintus. Tapi Paulus memberikan warning, memberikan sebuah arahan. Pastikanlah tiap-tiap orang itu memperhatikan bagaimana cara dia membangun kehidupan rohaninya di atas fondasi Kristus tadi. Karena Paulus memberi saudara sadar ataupun tidak, sebetulnya ada dua jenis bahan yang dipakai untuk membangun rumah rohani dari masing-masing jemaat atau dari kehidupan bergereja yang ada. Yang pertama dengan mempergunakan material yang ilahi. Ya, ada emas, perak, batu permata. Lalu ada juga material yang manusiawi atau yang lahiriah. Kayu, rumput kering, dan jerami. Nah, selama sekian waktu lamanya, ya, ada banyak dari antara kita sebagai hamba-hamba Tuhan terus melakukan pelayanan, terus membawa jemaat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, mencoba membangun kehidupan rohani jemaat. Tapi kita nggak jelas selama ini. Kita ini membangun dengan material yang ilahi atau dengan material yang lahiriah. Nah, selama ini kita rasa semuanya oke-oke saja, semuanya baik-baik saja. Sampai kemudian api Tuhan datang. Hari Tuhan menyatakan apa yang selama ini sudah kita bangun. Kalau ternyata selama ini kita membangun secara manusiawi dengan menggunakan material yang ditulis di Alkitab, kayu, rumput kering, dan jerami, maka otomatis ketika hari Tuhan tiba, api Tuhan datang, boom, semuanya terbakar habis, saudara. Jemaat jadi ikut mengalami kegoncangan sama seperti orang-orang lain di atas muka bumi ini. Jemaat mengalami intimidasi, ketakutan, takut COVID, takut mati, takut tidak bisa makan. Nah, itu semua adalah apa istilahnya, efek samping yang muncul, yang termanifestasi sebagai akibat selama ini ternyata kita membangun hidup jemaat dengan hal-hal yang dari kayu, rumput kering, dan jerami. Nah, kembali kepada kitab Wahyu tadi. Tuhan harus datang kepada jemaat yang ada di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, terus di mana lagi, di Laodikia, di Philadelphia, di Sardis, gitu ya, untuk mengoreksi mereka. Kenapa? Karena posisi rohani mereka itu beraneka ragam. Seperti contohnya jemaat di Efesus. Ini jemaat yang pernah mengalami kebangunan rohani hebat. Ditulis di dalam kitab Kisah Rasul pasal 19, ya kan? Nah, tapi di dalam ayat ini ditulis dengan tegas, Tuhan itu mencela jemaat ini. Kenapa? Karena jemaat ini sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Sehingga sebagai akibatnya hidupnya jadi duniawi, hidupnya jadi manusiawi. Tuhan harus menegur jemaat-jemaat yang ada di bawah pengayoman Rasul Yohanes supaya mereka pada nanti akhirnya akan bisa berfungsi dan memainkan peranan mereka ketika menghadapi event akhir zaman sebagai solusi. Wah, ini dia. Saya mau bagikan kepada saudara satu nubuatan yang ditulis di dalam Alkitab.
tentang apa yang akan terjadi atas gereja Tuhan. Ketika Tuhan terus membawa koreksian, memberi arahan, supaya gereja itu dibangun sesuai dengan pola sorga. Apa yang akan terjadi, berfungsi seperti apakah gereja di hari-hari yang terakhir, di masa kegoncangan akan makin bertambah hebat. Saya mengajak saudara untuk mundur lagi. Ya, tadi kan kita membaca di kitab Korintus. Sekarang saya mengajak kita melihat nubuatan kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya kita akan mendapati ada suara Tuhan, ada nubuatan yang Tuhan berikan tentang apa yang gereja akan alami, dan kita bisa harapkan sebagai hamba Tuhan akan terwujud, terjadi di dalam pengayoman pelayanan kita. Ya, kitab Yesaya pasal yang keempat, kita baca secara langsung ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Yesaya 4 ayat 4 sampai 6. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Putri Sion dan Yerusalem ini adalah gambaran dari gereja Tuhan. Ya, Alkitab menegaskan kalau Tuhan sudah membersihkan gerejanya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Kenapa disebut dengan roh yang mengadili? Karena yang maksudnya roh yang mengadili ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang akan mengekspos, menyatakan antara yang benar dengan yang salah, menyatakan apakah selama ini kita membangun sesuai dengan pola sorga, dengan material yang ilahi, atau kita membangun dengan sembarangan saja jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan roh yang membakar, apa maksudnya? Roh Kudus akan bekerja secara dahsyat dalam hidup kita, para hamba-hamba Tuhan, dan memastikan kita mengalami perubahan secara nyata. Ya, seperti yang terjadi dalam hidup Rasul Yohanes. Dalam pasal yang pertama, Rasul Yohanes mengalami perjumpaan pribadi dengan realita Tuhan. Nah, masuk di dalam pasal yang keempat, ya, pasal 2, pasal 3, gereja-gereja yang ada dalam pengayomannya dibawa untuk mengalami penyetaraan pewahyuan oleh Tuhan. Masuk wahyu pasal yang keempat, Alkitab menuliskan pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan Roh Kudus membawa Rasul Yohanes ke ruang tahta. Wah, ketika sudah terjadi pekerjaan roh yang mengadili dan yang membakar, perhatikan apa yang akan Tuhan bawa terjadi dalam kehidupan gerejanya. Ayat yang kelima, Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Alkitab menubuatkan ketika Tuhan membawa gerejanya mengalami pembersihan, mengalami penyetaraan pewahyuan, realita kemuliaan sorga akan dinyatakan, akan dicurahkan atas setiap orang percaya, atas setiap gereja Tuhan. Dan hari ini saya berdoa, saya deklarasikan di dalam nama Yesus. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, arahkan tanganmu ke arah kamera atau gadget yang saudara miliki. Ayo kita satukan hati di dalam doa. Di dalam nama Yesus aku berdoa, roh hikmat dan pewahyuan betul-betul dicurahkan atas setiap kami hamba-hamba Tuhan. Engkau membuka mata hati kami, Engkau membuka pengertian-pengertian kami, sehingga kami memiliki pengenalan akan Tuhan yang sehat dan seimbang. Dan hari ini aku berdoa, aku deklarasikan di dalam nama Yesus, biarlah tangan kuasa Tuhan akan terus bekerja membawa setiap kita mengalami penyetaraan pewahyuan. Biar apa yang menjadi suara Tuhan buat gerejanya pada hari-hari ini akan mulai masuk dalam hidup kami, akan mulai bekerja dalam diri kami, akan mulai betul-betul nyata dalam kehidupan setiap kami
dalam pelayanan kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Mulai dari sejak saat ini, ialah setiap kali kami mengadakan pelayanan, ada kemuliaan Tuhan yang direalisasikan, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan atas setiap jemaat, atas gereja Tuhan yang sedang kami layani. Dalam nama Yesus terjadilah atasmu. Yang percaya katakan amin. Amin, 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 amin. Haleluya.